menyaksikan Aceh Gino masih dengan teman-teman multibahasa di Aceh. Kalau yang mereka biasanya membahasakan itu polyglot Aceh, dan memang tadi di segmen awal kita sudah bercerita mengenai bahasa mereka pastinya, terus kemudian kegiatan-kegiatan mereka. Tadi kepotong ya teman-teman ya. Ini kenapa kemudian yang justru banyaknya itu justru di Jepang, Korea, kemudian Mandarin. Siapa yang mau? Silakan. Siapa dulu? Oh, silakan. Ya, saya mewakili dari corner Jepang ya. Mungkin saya rasa ada 3 Kak alasannya. Kalau menurut saya pribadi. Itu yang pertama, memang di Jepang itu orangnya orang pencinta anime. Karena kamu suka anime ya? Seperti apa, Dragon Ball, Conan kan. Jadi mereka ketika menonton itu kan bahasa Jepang. Jadi timbul minatnya untuk belajar bahasa Jepang. Kemudian yang kedua juga saya lihat itu beasiswa juga banyak dari Jepang. Ya, jadi makanya ramai juga orang yang ikut untuk mendapatkan beasiswa itu. Beasiswa dari pemerintah Jepangnya langsung. Kemudian yang ketiga juga ada beberapa yang ingin bekerja di sana. Ya, jadi ya itu mungkin penyebabnya jadi ramai kami Dan berkumpul. sudah ada di antara 3 faktor tadi, sudah ada misalkan sudah ada yang dapat beasiswa ke Jepang kah dari teman-teman polyglot, ataupun sudah ada yang bekerja kah misalkan? Ya, sudah ada. Oh, sudah ada Alhamdulillah berarti Sekarang memang baru-baru ini juga ada baru berangkat ke Jepang. dampaknya kerasa ya. Ya, Mereka pergi dampaknya untuk bekerja. kerja Ya, di Jepang. di Oke, Jepang. itu dampaknya luar biasa ya. Lanjut, siapa yang mau nambahin? Nita Nita, dari silakan. Korean sama Mandarin Corner. Jadi kalau memang alasannya itu kenapa kok banyak yang suka Korea sama bahasa Cina gitu, itu memang nggak jauh-jauh dari drama gitu Kak. Jadi Oke. kayak misalnya kita kan penasaran gitu Suka ya. drama ya Iya, kita ya. karena suka nonton itu. Oke. Jadi memang kita penasaran apa yang dibilang, kok ini apa ya, kayaknya waktu mereka pengucapannya itu kita jadi suka karena itu kan hal yang kita dengar gitu kan setiap harinya kita nonton itu. Jadi memang itu timbul juga, dan kita pengen kayak pingin pas lihat movie itu kan ada spot-spot bagus gitu ya kan Kak. Jadi kita kayak pengen ya nanti ke Korea gitu. Oh, Nah, iya. jadi itu juga alasan buat kayak makin pengen untuk belajar bahasanya, entah itu Mandarin atau Korea, emang pengen mengunjungi tempatnya, dan kalau kita bisa bahasanya kan lebih gampang untuk travelingnya. Kece ya, jadi memang ada faktor-faktor, memang orang ya kalau mau gabung ya silahkan ya. Ini buat ini nih Firsa yang memang baru gabung nih. Firsa kenapa gabung? Terus dampak yang Firsa rasakan sendiri apa? Selain bahasa Inggris pastinya ya, memang selama ini belajar hari-hari bahasa Inggris. Pertama, kenapa tertarik gabung? Saya jujur saya suka dengan anime. Oke, Anime. Suka anime apa ini dia? Banyak. Oh, banyak ya? Banyak. Suka Jepang ya? Hampir semua yang seru-seru. Nah, terus kan di Aceh masih jarang nih yang kalau belajar bahasa Jepang. Kalau belajar pun harus bayar gitu kan. So ada dapat info dari kawan-kawan kalau Polyglot itu lagi buka pengurus gitu kan. Kenapa nggak kita coba kan? Terus untuk belajar bahasa baru selain bahasa Inggris, karena mungkin bisa jadi nanti suatu saat gitu kan kita kerja di luar. Kalau kita bisa belajar dapat bicara banyak bahasa, jadi kita bisa terbuka lowongan kayak contohnya diplomat gitu. Ini cita-citanya diplomat ya. Insyaallah. Insyaallah ya, amin ya. Nah tadi Firsa juga ngomongin bayar atau enggak. Kalau di Polyglot sendiri ini gimana sistemnya? Di Polyglot kan pertama ada meet up, terus di sini ada kelas berbagi. Nah, di sini kawan-kawan yang berminat untuk gabung belajar bahasa, kita ada kelas berbagi. Di situ it's all free. Jadi kita nggak ada bayar spesial pun untuk tuh. Kita sama-sama sukarela gitu. Jadi kawan-kawan yang tertarik join lah sama kami karena ini gratis loh. Dimana coba kalian pergi ke luar sana bayar, ini gratis gitu. Di mana kalau mau gabung Firsa kayak gratis-gratis ini Nanti kece nih. kami ada meet up di situ, nanti kami akan beritahu jadwal kelas berbaginya. Terus gitu. meet up-nya di mana? Saya informasinya Kalau kita bisa lihat di mana? kalian bisa nih? lihat di @polyglot_indonesia, di situ akan update. Itu Instagram ya. Karena Polyglotnya boleh di spell P gitu. @POLYGLOT Indonesia. Oke, jadi Polyglot Indonesia ya. Terus meet up-nya kami strategi kami tuh kami pindah-pindah gitu. Misalnya dari satu tempat ke tempat lain. Jadi orang biar mengenal kami, itu strateginya. Mengapa kami
nggak ada satu tempat meet up, kami pindah-pindah gitu. Biasanya di mana meet up-nya? Biasanya di kafe-kafe gitu. Setiap Oh. seminggu 2 kali, sebulan 2 kali. Itu yang meet up ininya Ah, semua. semuanya. Semua. Berarti yang kok perbahasa juga ada. meet up? Ada tuh belajar namanya. Lebih kayak ke belajar, itu ada jadwal-jadwalnya sendiri. Kalau yang misalkan kalau Firsa apa? Inggris sama Kalau saya Inggris nggak itu karena udah Jepang. belajar. Kalau Jepang biasanya hari apa? Bang? Kalau Jepang ada 2 program yang lagi jalan sekarang ini ya. Pertama itu Hangout namanya, itu tiap minggu dilaksanakan. Kemudian baru-baru ini ada teman-teman yang buka kelas N4, itu N4. kayak TOEFL-nya Jepang. Jadi ada level-levelnya N1, N2, N4. Jadi sekarang mereka lagi belajar N4 pada hari Selasa sore. Oke, dan itu semua free. Iya, itu free semua. Wah, itu luar biasa. Jadi teman-teman ya memang nanti, jadi bagaimana kemudian kalau misalkan dengan teknis ini misalkan ada bahan-bahan yang harus dibagi, itu seperti apa? Apakah urunan, apakah teman-teman patungan, itu seperti apa ininya, modelnya? Sejauh ini yang bahasa Jepang tidak ada ya bahan-bahan. Maksudnya kita cuma butuh buku dan bukunya pun bisa dapat dalam bentuk PDF. Jadi tidak Oke. memberatkan. Luar Bisa biasa. lihat melalui HP. Jadi Ya. memang ini kesempatan buat kawan-kawan yang memang ketertarikannya untuk bahasa. Jadi silahkan aja gabung di @polyglot_Indonesia ya, di Instagramnya ya. Apalagi nih yang mau di-share ke teman-teman ya untuk Selain di Instagram kita juga ada Facebook ya. Facebook memang Polyglot Indonesia. Polyglot spasi Indonesia, tinggal search aja. Kemudian kita juga ada Twitter. Twitter itu sama Polyglot Indonesia juga, tetap @Polyglot Indonesia. Dan jika mau lebih jelasnya kita juga ada website. Tinggal buka aja di polyglotindonesia.org. .org ya, .org. Oke. Nah, apa aja nih manfaat dari teman-teman? Kalau tadi Firsa udah cerita, kalau Nita apa aja nih manfaat langsung yang didapatkan setelah gabung dengan teman-teman Polyglot? Pertama yang kita rasakan itu kayak progres skill bahasa itu meningkatnya lebih pesat gitu Kak. Jadi kalau ketika kita belajar sendiri kayak yang malasnya lebih banyak gitu, rajinnya sebentar gitu. Jadi kayak untuk komit tetap termotivasi itu panjangnya ketika gabung di Polyglot. Tapi Terus Nita semangat ketertarikannya untuk belajar bahasa itu memang dari Emang dari karena Nita jurusan bahasa, terus sempat kuliah juga di Lipia Banda Aceh juga bahasa Arab. Jadi memang kayak suka sama bahasa gitu. Oke, jadi emang seneng ya, Seneng. belajar bahasa ya. Dan tadi juga udah dipraktekin pemirsa, ada Arab dia bisa, Korean she also can speak ya, dan kemudian English juga. Wah ini kece nih. Kalau untuk Yudi apa ya? Apa sendiri ya, Pak, manfaat yang udah dirasain? Saya rasa banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, saya dapat informasi lebih banyak tentang dunia luar. Seperti Jepang sendiri bisa dapat info-info tentang beasiswa, tentang pekerjaan di sana, ataupun bahkan bisa jumpa sama ketika ada mahasiswa Jepang datang ke Aceh, kita bisa berkumpul bersama, bisa berbagi-bagi ilmu. Berarti banyak yang Ya, didapatin ya, misalkan banyak. informasi-informasi juga Iya, bisa. betul. Terus apa lagi nih yang bisa di Ya sama sih kayak Nita bilang tadi, karena bahasa Jepang itu memang susah ya. Maksudnya kalau sendiri dan nggak diulang itu bakalan hilang. Jadi dengan adanya grup ini bisa lebih lancar. Alhamdulillah akan meningkatkan kemampuan untuk berbahasa sendiri. Berapa Ya. lama itu bisa satu bahasa misalkan? Paling nggak bisa nguasain dasarnya aja lah untuk Yudi. Dasarnya mungkin 6 bulan, Kak. 6 bulan. Karena kan bahasa Jepang ini dia ada tulisan sendiri ya. Ya, Jadi harus beda belajar tulisannya Katakana, dulu. hiragana. Ya, betul. Itu 6 bulan. 6 Kalau bulan. buat Yudi ya. Untuk dasar itu. Oke, kalau buat Linda berapa lama Anda? Untuk Linda kan otodidak ya. Kalau otodidak itu awalnya itu emang kayak kapan terasa fun ya belajar kayak gitu kan. Dan ada satu masa memang cari kayak gitu di mana sih tempatnya bisa memang harus belajar secara intensif. Dan setelah belajar secara intensif Linda 1 tahun sudah bisa langsung ngomong sama orang Korea dan 1 tahun lagi Linda belajar yang namanya topik itu kalau dalam bahasa Inggris kayak TOEFL. Jadi Itu topiknya Korea. TOEFL-nya Korea. TOEFL-nya Korea namanya topik. Jadi dia itu kayak standardized
ketika kamu belajar bahasa Korea, ketika dapat sertifikat topik, oh berarti kamu sudah terakreditasi bahasanya seberapa level kayak gitu, kayak TOEFL juga. Sih. Dan udah dapat topik berapa nih? Apa tingkatannya kalau di Nah, Korea? kalau untuk tesnya, Linda belum tes. Kenapa? Karena paling dekat itu di Jakarta. Jadi belum ada waktu ke sana. Insya Allah ke depannya bakal ada waktu karena juga lagi kuliah kan. Jadi belum ada waktu untuk ke sananya. Makanya sekarang itu masih belajar doang. Kalau belajar, alhamdulillah kalau kan yang ngajar kami orang Koreanya langsung kan. Jadi dia itu selalu kasih feedback, oh kalau kamu ini meningkat dari minggu kemarin ke minggu sekarang gitu. Oke, berarti tingkatannya apa nih kalau topik ininya? Linda listening udah dari 100% soal, Linda sekitar 70-80% sudah bisa menjawab. Berarti 100 sudah lah ya, insya Enggak Allah lah, ya. belum. Masih ada yang belum dipelajari. Oke. Nah kalau Firsa berapa lama nih mempelajari satu bahasa? Bisa dasarnya lah kita katakan. Kalau Jepang belum, saya baru belajar belum paham kali, belum bisa kali lah. Terus mungkin Kalau Inggris lah katakan yang memang international language-nya ya. kalau Inggris kan udah sering kita gunakan, paling kita harus banyakin vocabnya. Tuh paling 3-6 bulan gitu insya Allah udah bisa. 3-6 bulan. Terus banyak ngapain aja biasanya kalau Firsa untuk menstimulasi itu? Kalau saya sih senengnya pertama nonton YouTube gitu kan. Oke. Terus Nonton YouTube nonton apanya nih? Nonton konten saya apa di YouTube? saya konten-konten yang Hello guys gitu. Bahasa Inggris. mungkin kemarin tuh tertarik sedikit tentang aksen British, terus makanya buka-buka tentang YouTube tentang orang-orang British gitu kan. Coba dong aksen Britishnya. Hello, how are you today? Iya. belum pasti kali Iya, masih iya, belajar. iya. Oke. Terus gitu lah. Terus suka juga nonton movie. Terus dengan situ meningkatkan listening gitu. Kalau kita sering nonton gitu kan, skill listening kita Santai. skill listening kita meningkat gitu. Jadi karena sering menonton, insya Allah meningkat skill bahasanya gitu. Harry Potter lah salah satunya Harry bisa Potter. ya. Gitu. So, kalau ini ya accent Britishnya ya. gitu. Nah kalau Nita sendiri apa nih yang bisa ngerangsang, menstimulasi untuk bisa belajar bahasa itu apa? Kalau Nita yang paling penting itu sebenarnya lingkungannya Kak. Jadi kalau misalnya kita nemu lingkungan kawan-kawan yang klop, itu pasti bakal memang merangsangnya itu emang terasa gitu. Jadi kayak semangat belajar itu juga emang kuat gitu. Kalau dorongannya itu kuat gitu. Terus selain itu juga kayak ya pengen punya kita mimpi-mimpi kita yang mau lanjut studi di luar negeri gitu, pengen kerja di luar negeri, pengen jalan-jalan, traveling, itu juga yang stimulus untuk selalu senang mau belajar bahasa. Oke, jadi ada ini ya, ada satu tekad ya. Iya. Oh mau apa gitu. Mau apa harus ada itu Kak. Jadi kalau nggak ada itu kayaknya nggak ada yang mau dicapai gitu. Mau foto-foto di salju. Iya, jadi emang harus ada itu targetnya. Karena ada itu ya. Iya. Nah kalau untuk polyglot ininya sendiri ya, strukturisasinya sendiri itu, teman-teman ini apakah kemudian terbentuknya berarti dari 2012 ya, itu langsung ada kan misalkan koordinatornya dan sebagainya sampai ke Kalau dulu awalnya di tahun 2012 itu kami cuma ada yang namanya founder. Jadi beliau yang membawa polyglot ini dan beliau yang menginisiasi, oh kita di Banda Aceh buat juga chapter yuk gitu. itu dari nasional ya. Iya, Di gitu, Jakarta. kami dari Banda Aceh bakal buat chapter nih kayak gitu kan. Kemudian setelah itu cuman ada foundernya doang, yang lainnya paling cuman koordinator perbahasanya aja. Itu aja sih strukturisasinya. Dan sekarang karena udah terorganisir dan kami pun sering rapat dengan anak-anak nasional. Jadi seluruh Indonesia itu berapa bulan sekali kalau nggak salah Linda tuh emang ada rapat nasional kayak gitu. Jadi kami kayak membahas, oh kita sih gini. Jadi sekarang tuh udah makin terstruktur gitu. Goalsnya apa nih yang mau teman-teman capai? Terus program-programnya boleh nih diceritain ke kita apa aja? Nah kalau goalsnya itu sendiri kami hanya menyebar kebaikan ya dan menyebar bahwa bahasa itu nggak susah dan bahasa itu
tidak hanya untuk anak-anak yang memang jurusan bahasa. Bahasa itu bisa semua dan bahasa itu membuka jendela dunia gitu ya kan. Jadi kalian tuh bisa tahu apapun kalau kalian tuh udah tahu tentang bahasa kayak gitu. Itu goalsnya sih, kayak menyadarkan awareness akan bahasa itu sendiri. Jadi kalau misalnya student-student sekarang juga enggak menganggap bahasa Inggris atau bahasa lain tuh apa tuh bahasa alien, apa tuh kami kan nggak perlu gitu. Jadi kami itu mau menyadarkan bahwa ini tuh perlu kayak gitu. Itu goalsnya. Kalau untuk programnya sendiri itu ada yang tadi kami bilang meet up, kemudian kelas berbagi secara volunteer base, kemudian volunteer oriented ya. Kemudian juga ada hangout itu kayak ya belajar speakingnya setelah kita belajar di kelas berbagi kita praktekkan di hangout itu tersebut. Kemudian setelah itu programnya ada yang annual program yaitu namanya Potion yang baru kami ubah, biasanya kami namanya Potion. sing along, kemudian kami ubah menjadi Potion, Polyglot Celebration, di mana dia itu kami bertujuan untuk para anak-anak Banda Aceh atau para anak-anak Aceh ini aware bahwa di Aceh sendiri ada yang bisa berbahasa lebih dari satu, termasuk juga kayak program meet up kan, kami kayak yuk kita ngebaca kafe, jadi orang pada tahu, anak-anak gaul ini pada tahu kita itu ada gitu. Nah kalau Potion secara annual juga secara tahunan, yuk kita baca kafe, kita nyanyi dengan beberapa bahasa biar mereka lihat kalau ada lagu bahasa lain juga yang enak untuk dinikmati. Tidak hanya bisa nyanyi ya kalian ya? Oke. Lagu Korea dong. Iya, itu nanti di sesi lainnya untuk masalah nyanyi gitu ya. Rais nggak ada ya hari ini ya. Makanya kita suruh Rais mengiringi dengan gitarnya ya. Baiklah, nanti kita lihat ya. Kadang kan kita gini nih kalau ngomongin bahasa ya, ini maaf kita bilang apa ke, ngomong apa ke gitu kan. Misalnya kayak, kayak misalnya kita ngomong bahasa Inggris misalkan kan kayak sok ke barat-baratan, misalnya ke sok ke orientalisan misalkan gitu. Jadi kok teman-teman sering nggak mendapatkan kalimat-kalimat seperti itu? Sangat sering, apalagi kalau kadang teman-teman duduk hangout biasa aja, anak Korea datang gitu kan, terus jadi karena ada satu wadah, kami kan anak-anak bahasa nih, jadi kalau anak-anak bahasa itu nggak bakal mendiskriminasi kayak gitu. Ya kalau bisa bahasa Korea ya, mau dong belajar. Kalau sama anak bahasa, anak yang sama-sama suka bahasa, itu reaksinya kayak gitu. Tapi kalau anak-anak yang biasa, anak Korea, gimana annyeonghaseyo? Ya, kayak gitu. Jadi kayak karena ketika menghadapi orang-orang yang tidak suka bahasa ini ya jadinya kita confidence karena kita punya ruang lingkup sendiri di mana kita itu dihormati sebagai peminat bahasa. Jadi ketika ketemu sama kayak gitu, iya kayak mana udah mirip belum sama orang Korea gitu. Jadi lebih kayak mempedekan diri aja gitu. Nanti juga mereka bakal ngelihat apa-apa aja yang kita capai. Dulu ketika belajar bahasa Korea, apa sih ngapain sih belajar bahasa Korea, dan saya menjawab pertanyaan mereka dengan aktivitas saya. Jadi kalau misal mereka tanya, kemana? Aku lagi ngajar nih, aku mau ngajar bahasa Korea. Jadi saya tekankan di situ. Jadi ini loh impact dari aku belajar, aku bisa dapat kerjaan, aku bisa ikut pertukaran pelajar kah nantinya, kayak gitu. Atau nanti bakal aku info beasiswa, aku duluan dapat daripada kalian. Atau kalian nonton drama kan sekarang, nah saya duluan download dan saya duluan nonton tanpa ada subtitlenya gitu. Jadi banyak efek positifnya ya. Ini kalau Konani Aceh gimana nih? Kemudian menghadapi kalimat-kalimat itu tuh. Pernah nggak misalkan dapetin itu, misalkan Iki kok ngomong bahasa Jepang misalkan gitu. Oh iya, itu sering malahan ya, karena kan kita tahu sejarah Indonesia sama Jepang kan. Penjajah ya. Ngapain belajar bahasa penjajah? Tapi ya sama juga sama Linda sebenarnya, pede aja. Jadi kita jawabnya dengan kegiatan. Kita melakukan hal positif. Kenapa tidak? Walaupun mereka bilang yang negatif, kita tuh baik-baik aja nggak mengganggu orang dengan belajar bahasa ini. Kalau yang pas di corner, misalkan ini di warung kopi ya, itu gimana Nita? Kan orang-orang pada liatin, keren juga nih anak-anak ini ya. Bagi yang bilang keren, tapi kan mungkin kan nggak semua orang bilang keren, misalkan gimana ini ya? Yang dihadapin. Awal-awalnya sih Kak kayak grogi juga gitu kan, malu-malu kayak baru kenal juga kan masih malu belum berani
karena udah sering dan rame-rame juga, ya udah ngomong aja terus gitu Kak. Jadi Sekarang bilang K-nya pakai bahasa ini ya. Udah nanti saking kalau suka misalnya itu ada ya. kawan yang bahasa Korea ketemu, kita ngomongnya kayak Korea gitu. Jadi kalau misalnya ada yang belajar bahasa Cina, nanti kita sapanya pakai bahasa Cina gitu. Keren ya. Jadi lebih pede aja. Apa-apa aja nih yang biasanya dibahas kalau untuk di Polyglot sendiri? Misalkan kalau pertemuan, kok bisa nih apa aja yang biasanya yang tema-temanya apa aja yang biasanya? Kalau di meet up tuh kami biasanya temanya beda-beda gini. Terus sebelum tuh kami ada kami tuliskan beberapa tema gitu. Terus kami voting gimana yang paling menarik yang di grup WA terus kan. Terus setelah kami pilih voting tempat dan topik, di situ setelah udah fix yang mana topiknya, di situ baru kita naikkan poster atau flyer, itu baru kita sebarkan ke sosial media. Nah, itu kawan-kawan bisa lihat, oh ini topiknya minggu ini dan di mana gitu. Jadi bisalah baca-baca gitu. Jadi terus pas kegiatan di meet up itu kan pertama duduk dulu per corner gitu kan. Nah, di situ orang ini bertukar pikiran tentang topik tersebut gitu. Gimana menurut pendapat semuanya? Berarti ada satu orang nanti yang ngeluarin topik atau gimana? Maksudnya? Ada satu orang kah yang ini idenya topiknya ini misalkan? Ya, bisa ada yang yang meliskan topik-topik gitu. Terus pas di meet up tuh kan setelah konon-konon ini berdialog, berdiskusi kan. Terus baru nih presentasi, misalnya dengan bahasa mereka gitu. Jadi kalau nggak ngerti misalkan bahasa itu ya udah ikut aja gitu ya? Kalau nggak ngerti nanti kita minta translatekan ke dalam bahasa Inggris. Oke, Itu internasionalnya tetap Inggris tetap ya? bahasa Inggris. Bukan hanya melatih bahasa mereka, terus mereka juga melatih bahasa Inggris mereka gitu. Kira-kira Jadi seperti memang itu. Ini ya apa namanya pokoknya banyak lah manfaatnya. Gitu. Mau ada tambahan dari siapa? Linda? Ya tadi untuk belajar bahasanya sendiri juga kan kayak tadi dibilang Mayudi, ngapain sih belajar bahasa penjajah gitu kan. Ada temen yang jawab gini, ya kalau kita dijajah balik kita bisa balas jajah dengan bahasa itu sendiri gitu. Kita udah tahu ya mereka ngomong apa, kita udah tahu. Mereka lagi rencanain apa sih, kita bisa nih ya, ini jadi spy gitu ya kan. Tapi Jadi, jangan sampai ya. iya. Oke lah. Mudah-mudahan ya Allah, Terus jangan. lanjut, berarti apa lah? Terus ya kalau misalnya untuk meet up tadi itu rangkaian judulnya itu bakal ada yang ngurus, yaitu koordinator meet up sendiri, dia yang bakal list hari, nanti dia bakal kasih hari, bulan ini ada 2, coba pilih yang ini sama yang ini, pilih yang mana. Kemudian judul juga ada beberapa, kita suggestkan dulu, nanti bisa buka forum juga, misalnya apa nih topik yang bagus, nanti kita bisa kasih ide, topiknya ini. Setelah ditutup untuk suggest idea, nanti kita mulai voting. Setelah mulai voting nanti entah itu 2 harian atau 1 harian kayak gitu. Kemudian nanti si koordinator meet up menutup voting di WA. Setelah itu baru kita sebarkan flyer. Oke, Gitu. berarti memang kalau untuk pertemuannya rutin ya? Iya, Per rutin. bahasa rutin. Per bahasa juga rutin. Itu lebih ke hangout dia, jadi lebih dikoordinasikan oleh koordinator bahasanya sendiri. Kayak Linda kan di koordinator bahasa Korea, jadi Linda yang mengkoordinasi hangout kapan, kelas berbaginya kapan, itu tergantung sama member-member di bagian Koreanya sendiri. Kalau di meet up ya itu sudah diurus sama koordinator meet upnya gitu. Berarti yang untuk meet up itu sebulan 2 kali. 2 kali, kalau untuk yang perbahasanya? Perbahasanya hangout itu per minggu. Dan kelas berbagi tergantung, ada yang dalam 1 minggu 2 kali, ada yang dalam 1 minggu itu sekali. Berarti rutin ya? Iya. Biasanya hari apa aja nih? Apakah Tergantung sama ininya. Jadi kan di kelas di bagian perkorean itu ada satu yang namanya mentor. Jadi kayak dia itu yang bakal berbagi ilmunya sejauh yang dia tahu aja. Karena kan kita ini bukan les, bukan intensif. Jadi kita kayak sharing up, aku taunya ini, coba kalian lihat ini gini gitu kan. Nah, jadi ada satu yang mengkoordinasikan kelas tersebut. Nah, jadwalnya itu tergantung si koordinatornya itu sendiri. Berarti sangat fleksibel ya, Iya. sangat fleksibel untuk Polyglot sendiri. Boleh dong diulangi lagi ke pemirsa di rumah, itu IG-nya apa, terus kalau mau gabung di mana, Iya. boleh dong. Nah, kalau mau gabung
ikut aja setiap meet up ya. Ada dua kali dalam 1 bulan ikut meet up. Ketika kalian udah ikut 2 kali, itu kalian udah officially member. Kemudian sekarang juga lagi dibuka open recruitment untuk pengurus. Nah, bagi yang mau ikut jadi pengurus bisa cek langsung ke Polyglot Indonesia di Instagram @polyglotindonesia, spellingnya POLYGLOT. Saya ulangi sekali lagi, POLYGLOT Indonesia. Itu disambung tanpa spasi. Nah, bisa juga infonya dilihat di website yaitu polyglotindonesia.org atau juga di Twitter @polyglotindonesia dan juga di Facebook Polyglot Spasi Indonesia. Baik, jadi yang mau gabung silahkan, ini wadahnya free, gratis, teman-teman bisa gabung yang untuk, karena memang banyak sekali ya manfaatnya ya, bisa misalkan anak-anak muda jadi memang harus bisa banyak bahasa apalagi di era sekarang. 4.0 ya, evolusi industri. Kita akan sambung lagi nanti teman-teman di segmen akhir. Pemirsa yang kemana-mana masih di Aceh Jino akan segera kembali.